Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan masuk ya ke materi kalistenik lagi, yang dimana di sini akan menjelaskan teori kalistenik tentang endurance, hypertrophy, dan strength ya, yang akan dimaterikan oleh diri saya sendiri, Muhammad Aris Julian. Dan langsung saja ke materinya. Oke, hypertrophy adalah tiga bagian latihan, tipe latihan yang berbeda. Mau itu olahraga calisthenics atau olahraga fitness ya atau gym, itu memiliki ketiganya itu berbeda walaupun program pelatihan di gym itu kelihatan kayak sama tapi memiliki perbedaan. Ketiganya itu memiliki perbedaan. Jadi mana di dalamnya juga ada buat calisthenics ya, tapi program ini cara latihannya nggak sama sama latihan biasanya misalnya orang di calisthenics push up. Tapi kalau mereka ada unsur tiga ini ada yang sedikit berbeda walau memang nama latihan itu sama kalisthenik tapi yang dia lakukan itu ada yang sedikit berbeda bukan cuma kalistenik doang. Apakah dia melakukan endurance di dalam latihannya, lakukan hypertrophy atau ataupun strength. Nah, kemudian yang pertama nih ada endurance ya. Itu endurance itu adalah eh, kalau di olahraga kalistenik atau di fitness training itu adalah kemampuan dari suatu tubuh seseorang itu bisa melakukan gerakan yang cukup banyak ya. Kalau di calisthenics itu menggunakan BB aja atau body weight dengan banyak repetisinya tanpa lelah. Dan ini juga melibatkan kekuatan otot dan daya tahan kardiovaskular ya. Dan juga mental seseorang untuk melakukan gerakan yang memiliki intensitas repetisi yang tinggi, yang dimana ini juga melatih mental seseorang untuk bisa melatih ketahanannya. Nah, di sini juga contohnya ya, seseorang ini melakukan push up mungkin dalam sebanyak mungkin ya dalam satu set. Misal si ini nih si Fulan contoh dia melakukan push up eh, 50 kali 5 yang dimana 50 ini pasti dihitung endurance karena repetisinya sangat banyak. Karena di sini dia melakukan gerakan repetisi dengan sebanyak mungkin ya untuk memperkuat daya tahan otot tersebut dalam melakukan gerakan push up-nya. Dengan repetisi yang cukup tinggi. Nah, kemudian ada hypertrophy. Di sini hypertrophy itu kalau di dunia fitness atau calisthenics itu adalah biasanya latihan itu yang fokusnya sama pembentukan otot aja. Dan juga hypertrophy ini eh, walau memang hanya familiar di dunia fitness, ternyata hypertrophy juga ada di eh, calisthenics juga dan metodenya pasti berbeda. Yaitu dengan menggunakan berat badan sendiri tetap body weight dan juga masih termasuk efektif ya karena hipertrofi ini ada contohnya nih, contoh dari jenis latihannya. Dan ini yang dimana hipertrofi ini adalah latihan yang memfokuskan diri kita untuk lebih pada pertumbuhan otot. Misal kita latihan itu lebih fokus sama tekanan yang kita dapatin di otot daripada repetisi yang tinggi atau kekuatannya. Yang biasanya dia melatih sampai failure ya. Dia itu sifatnya 10 10 reps dan cuman 5 set. Artinya maksudnya high medium set and medium rest, medium set dan medium reps dan minimum rest. Seperti itu. Nah, kita lihat di sini ya, ada prinsip-prinsip dasarnya nih. Yang pertama nih ada progressive overload ya. Kalau di gym biasa progressive overload itu kita nambah beban.
Seiring berjalannya waktu, misalnya week pertama atau pekan pertama kita melakukan bench press dengan beban 15 kilo. Pekan ke depannya lagi 17, sampai ke depannya lagi naik lagi ke 20. Nah, kalau di calisthenics, progressive overload itu adalah dengan ada tergantung juga nih, ada yang pertama dari repetisinya yang sedikit dibanyakin. Yang kedua, restnya semakin dikitin. Yang kelima itu setnya makin dibanyakin. Atau bahkan memperlambat eh, ketika kita melakukan suatu repetisi. Jadi slow dips misalnya untuk meningkatkan tekanan pada otot. Nah, kemudian ada rentang repetisi di sini. Repetisinya familiarnya medium ya, antara 10 sampai 15 reps. Dan volume latihan itu dia medium medium reps, medium set atau boleh high set juga ya. Atau dan juga minimum rest karena dia mengutamakan tekanan yang didapatkan pada otot. Karena kan otot kalau mendapat tekanan besar akan terciptanya DOMS. Dan DOMS ini kalau sembuh itu akan membuat jaringan mikroskopik otot yang baru. Di mana hal tersebut bisa mengembangkan otot kita lebih bagus. Apalagi kan hypertrofi tujuannya membentuk otot. Di sini juga ada contoh latihannya ya. Si ini orang ini melakukan pull up 12 repetisi. Dia melakukannya sehingga failure, mau nggak mau, untuk menekan ototnya. Yang dimana dia setiap setnya itu istirahat hanya di bawah 1 menit. Biar tekanan pada otot tersebut lebih meningkat ya dalam dalam tujuannya si orang ini untuk meningkatkan massa otot. Jadi butuh ditekan sama dia tuh. Misalnya 12 reps, istirahatnya cuma 20 detik. Itu kan sangat-sangat tertekan banget ya otot kita ya. Itu sangat menguntungkan untuk kita juga untuk melatih otot lebih fokus. Karena emang hypertrofi latihannya seperti itu. Nah, kemudian ada strength. Sini juga strength itu dalam olahraga calisthenics itu biasanya orang yang melatih strength ini akan fokus kepada kekuatan. Ketika ada kekuatan. Dan beban tambahan itu dilakukan gerak di calisthenics juga menggunakan gerakan tambahan ya, beban tambahan ya. Itu mungkin ada yang lain, misalnya saya kan belum tahu banyak ya, tapi setahu saya calisthenics strength itu menggunakan beban tambahan. Tapi belum tahu juga untuk bentuk bodyweight seperti apa. Bagi yang tahu bisa diskusi. Dimana repetisinya cuma 2 sampai 5. Ya karena latihan itu cuma berfokus pada kekuatan yang dimiliki si otot. Kekuatan yang dimiliki si otot untuk mengangkat beban dalam latihan kalistenik. Tambahin free weight. Mengetes kekuatan tubuh bisa sejauh berapa nih untuk mengangkat tubuh plus free weight di kalistenik. Harusnya ini free weight-nya nih ya, bukan bukan berarti free weight itu bebas beban ya. Maksudnya ini beban yang di yang yang bebas diatur. Free weight itu bebas diatur bebannya maksudnya. Nah, di sini juga kan tambahin free weight, body weight dan free weight. Yang dimana ini juga menguji kekuatan serta otot dalam melakukan gerakan kalistenik yang ditambah beban. Biar memberikan kekuatan pada otot dalam mengangkat beban yang berat ya. Jadi beda banget. Jadi ketiganya tuh antara endurance, hypertrophy dan strength itu beda banget. Ketiganya memiliki ciri khas masing-masing. Nah, simpulannya, tiga jenis latihan tadi atau kategori latihan tadi memiliki tujuan atau pelatihan yang sangat berbeda tentunya. Di mana satu, strength itu fokus pada kekuatan. Yang kedua, hypertrophy itu fokus pada pembentukan otot. Yang ketiga, endurance fokus pada ketahanan. Pasti ketiganya itu memiliki perbedaan dari jenis latihan yang dilakukan.
Walau misalnya ada orang ini, oh ini orang lagi latihan kalistenik, itu gak apa-apa secara umumnya terlihat kalistenik. Tapi secara lebih dalam, kalau kita lihat orang-orang yang latihan kalistenik atau gym itu memiliki kategori-kategori latihan yang berbeda-beda. Ada yang powerlifter misalnya, atau fokus di strength, atau kalau di calisthenics itu ada em, street lifting, street lifter ya. Jadi maksudnya itu powerlifting tapi versi calisthenics kan, calisthenics itu istilahnya street workout ya. Jadi ada yang seperti itu. Jadi pakai beban pas lagi latihan gerakan calisthenics. Kudu juga di hypertrophy, misal kalau di gym itu menggunakan metode progressive overload dan rest set minim. Kalau di calisthenics biasanya bisa ngelambatin gerakan-gerakan yang biasa dilakuin dan meningkatkan tekanan yang ada di otot. Bisa dengan meminimalisir waktu istirahat jadi 30 sampai 20 detik lah, atau misalnya meningkatkan repetisi yang enggak terlalu banyak, cuma 15, dan bisa meningkatkan setnya juga tergantung kebutuhan masing-masing. Dan kemudian juga endurance yang biasanya misal latihan eh, sekitar 20 sampai plus, 20 sampai 30 plus atau 50 plus tergantung kekuatan orang masing-masing, yang lebih fokus pada ketahanan misalnya. Bisa juga orang-orang yang fokus di endurance nggak jauh dari mengejar repetisi yang banyak, atau memang ada keperluan lain dalam pelatihan di luar calisthenics. Bisa kayak chassis itu anak endurance. Chassis itu kebanyakan mereka melatih pull up lebih banyak dari biasanya. Karena kan batas hypertrophy 15. Kadang ada chassis yang mentargetkan 18, itu bisa dihitung endurance, apalagi push up-nya ya lebih dari 15, itu 45. Juga sih ketiganya itu sangat berbeda ya dari jenis latihan yang dilakukan, dan jangan keliru dalam memilih jenis olahraga. Tergantung pada eh, tujuan masing-masing ya. Saya kalian pengen fokus di kekuatan, kalian bisa menggunakan latihan jenis strength. Yang ingin fokus yang bobot otot lebih sigma misalnya, lebih gigacat gede ototnya, itu bisa ke hypertrophy. Dan juga kalau misalnya pengen memiliki repetisi yang tinggi, kekuatan jantung yang tinggi dalam melakukan calisthenics, itu bisa ke endurance. Oke, ya, sekian terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa ini ya, bisa dicatat atau dirangkum di pikiran sendiri. Tapi ini nggak masalah, bisa kalian bisa nonton ulang di sini. Tapi saya sarankan untuk mencatat. Oke, jangan lupa pekan ini setelah materi ini akan ada ujian berupa Google Form. Dia akan dikirimkan masing-masing anggota baru.